Di sana keluar nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmud bikulil lisan, al-muqaddas anis syuhudi wal ayan, al-majhud bisuwaida'il jinan, al-azimu sultan, al-qawiyul arkan, al-wadihul burhan, alladhi la yajri alaihi zaman wa la yuhitu bihi makan, kana Allah la syai' ma'ahu wa huwa ala alaihi kan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiral haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik, pada pagi hari ini seperti biasa kita akan melaksanakan kajian Mutiara Ilmu dari Forum Mubalik Alumni. Dan sebagaimana kita ketahui pematerinya sudah berada di hadapan kita semua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah ala ma yuram bi fadli du'aiki. Alhamdulillah ya Rob. Jadi Ustadz, salah satu kelebihan masih semi-semi pandemi ini Ustadz, kita bisa melaksanakan kajian dengan antum di mana dan kita di mana-mana gitu Ustadz. Alhamdulillah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu seperti yang sudah kita ketahui, pemateri kita Dr. Kiai Haji Ahmad Hidayatullah Zarkashi MA. Kepada Ayahanda kami persilahkan. Nggak ada mukadimah dulu dari ketua FPA apa gitu. Ini forumnya forum semua mubalik atau untuk terbuka untuk umum juga? Ini terbuka untuk umum Ustadz. Oh, terbuka untuk umum, bukan para mubalik. Bukan Ustadz. Yang mengadakan forum mubalik alumni, tapi untuk acara disediakan untuk umum. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ala ma an'am bi kulli ni'amihi wa ata'ihi. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Adada ma khata biha ilmuka khata bi qalamuka wa ahsa kitabuka. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ya. Tadi kemarin itu saya diminta dari Forum Mubalik Ustadz. Oh ya sudah. Kalau Forum Mubalik Ustadz, yang penting saya akan bersilaturahmi. Ini ternyata banyak juga mubalik-mubalik kecil, mubalik-mubalik mudanya ini, Masya Allah. Ya. Yang jelas kami iakan itu karena kami ingin menyapa untuk mengucapkan tahniah, untuk mengucapkan ucapan selamat kepada para mubalighin, mubalighat. Itu ya, sampaikan salam salut saya, salam ta'zim saya kepada beliau-beliau itu yang Masya Allah. Itu luar biasa di mata kami. Ya, untuk para mubalighin dulu, kepada mubalighin, mubalighat, saya betul-betul uqaddirukum takdiran amikan ala majhudatikum wala ma badzaltum min at-taqah wal quwwah min ajli izzatil Islam wal muslimin. Jadi antum itu
itu kalau di mata kami mukafih bimaknal kalimah, artinya saya menghindari kata-kata dari jahada tadi ya. Mukafih sama saja artinya. Mukafih bimaknal kalimah, karena bagaimanapun juga ini kawan-kawan alumni yang aktif di dakwah itu kami lihat, kami perhatikan itu Masya Allah. Jihad tablighi, jihad dakwati, kifah tablighi, kifah dakwati, sekaligus kifah taklimi, ada juga yang kifah siasi. Jadi para mubalighin, mubalighat ini merangkap sekian banyak profesi. Ya, dari segi akademis, antum semuanya Masya Allah sudah terakui dapat S1, S2, bahkan saya lihat banyak yang S3 juga. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau dari segi keagamaan, antum alumni Gontor. Falas. Alumni Gontor ditambah lagi dengan kuliah antum dimanapun berada. Di mana keintelekan juga bertambah, kealiman juga bertambah, dan itu adalah cita-cita pendiri Gontor, alim dan intelek, ulama yang intelek, itu Masya Allah, Alhamdulillah. Bahasa Arab, Alhamdulillah. Bahasa Inggris, Alhamdulillah, Masya Allah. Bahkan yang saya saluti itu, antum itu bisa berbicara di hadapan audien apapun juga. Nah, ini yang memang saya salut itu. Jadi audien bapak-bapak, audien ibu-ibu, audien pelajar, audien mahasiswa, audien pegawai, audien pejabat, itu bisa langsung masuk begitu. Aduh, Masya Allah. Saya salut karena saya termasuk yang tidak pede untuk menghadapi khalayak-khalayak, karena yang kita hadapi adalah santri saja. Jadi segmennya itu segmen santri. Sedangkan antum ini Masya Allah berarti mujtahid. Mujtahid fi makanikum, maka ini profesinya banyak sekali. Mukafih wa mujtahid wa alim, karena selalu membuat i'dad. I'dadnya bisa masuk kemana-mana. Nah, ini yang saya betul-betul salut. Di samping itu juga, kalau umpamanya dilihat itu kan, dilihat. Antum seniman. Seniman bisa meletakkan i'dad, meletakkan bahasa, meletakkan sarana berkomunikasi yang baik, itu tidak bisa kalau nggak seniman itu. Maka sekali lagi saya salut takdim, dan tidak berlebihan saya pribadi mendambakan antum semua. Kalau kita di Gontor ini yatajaddatu amali li amalun, karena mengingat dan selalu mendengarkan tentang kalian, itu amali yatajaddad. Kalau optimisme turun, mendengar antum itu tumbuh kembali. Itu selalu tumbuh optimisme tentang banyak hal. Kalau optimisme tentang kemisian Gontor,
Ya itu memang ya pas itu. Jadi para mubalighin ini, mubalighat memang luar biasa. Ini yang pertama kali. Yang selanjutnya, saya pikirin tadi semuanya alumni. Kalau alumni kita meriwain apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita, kemudian kita kembalikan apa yang terjadi pada diri kita ketika di kantor, kemudian kita akan kembalikan kepada situasi yang ada pada kita ini. Nah, kita kalau gitu judul yang bisa untuk seluruhnya kami geser, kami rubah. Memahami tentang tazkiyatun nafsi ala kontor. Tazkiyatun nafsi ala kontor. Tazkiyatun nafsi dalam surat, dalam ayat dalam Al-Quran itu Al-Baqarah 151, kama arsalna fikum rasulan yatlu alaikum ayatina 1, wa yuzakkikum 2, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata 3, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kira-kira yang paling pas untuk situasi kita dulu di Ma'had itu adalah ini. Jadi yatlu alaikum ayatina, membacakan tanda-tanda kebesaran Allah. Apa saja kebesaran Allah di dalam alam semesta ini, kebesaran Allah dalam tanda-tanda yang lain, termasuk tanda-tanda kebenaran Al-Quran dan selanjutnya, itu semuanya dalam rangka untuk mensucikan jiwa. Kemudian yang berikutnya adalah wa yu'allikumul kitab wal hikmah, itu maksudnya yu'allimul kitab, jelas Al-Quran, wal hikmah itu maksudnya adalah hadis, sunnah. Berarti ini masalah kealiman, ilmu agama. Kemudian dilanjutkan ayat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, itu berarti pelajaran apapun juga yang bermanfaat, termasuk ilmu pengetahuan umum. Ini sangat cocok sekali. Berarti awalan wa qabla kulli syai'in tilawatu ayatillah, baru setelah itu pensucian jiwa, dan kemudian dengan mempelajari ilmu agama agar bisa sampai mendapatkan kealiman dalam peringkat tersendiri tertentu, kemudian ilmu umum apa saja yang bisa membuat peningkatan kita dalam ilmu pengetahuan dengan wawasan luas. Jadi tazkiyatun nafsi dibarengi dengan kealiman, dibarengi dengan intelektual yang cukup, itulah yang diinginkan oleh pendiri Pondok Modern Gontor. Kami minta maaf dulu, jangan ini ada selain yang dari kantor, ada ikut juga. Kalau kami sedang berbicara begini, maksudnya ya seluruh santri dan seluruh siapapun juga yang belajar agama dan menjalani kehidupan seperti para santri. Ya, ini sebetulnya. Kemudian kita lihat yang ada di kantor itu, tazkiyatun nafsi yang ada di kantor akhirnya masuk kepada at-tarbiyah, masuk pada pendidikan. Jadi kalau masuk ke pendidikan, kita cari-cari dalil-dalilnya itu dari mana? Itu dari makalah beliau pendiri Pondok Modern Gontor, bagaimana menerangkan tentang pesantren yang sebenarnya,
bahwa pesantren dimanapun juga tujuannya ya ini tazkiyatun nafsi, tujuannya adalah pendidikan jiwa. Justru dalam pendidikan jiwa tersebut itu terdapat kekuatan yang sangat amat dahsyat sekali. Kemudian dalam alinea berikutnya itu disebutkan bahwa adapun ilmu pengetahuan yang didapatkan di pesantren bertahun-tahun, kita sebutkan dari SD sampai universitas sebagai pelengkap dari tazkiyatun nafsi tersebut. Sekarang kita lihat di pesantren itu tazkiyatun nafsi bunyinya menjadi pendidikan, pembentukan mental dan karakter. Bunyinya akhirnya menyususkan. Itu semuanya sesuai dengan ijtihad kiai masing-masing. Tapi sepakat bahwa inti dari pesantren sebetulnya tazkiyatun nafsi, akan tetapi kiai dari pesantren-pesantren itu memprioritaskan apa yang beliau inginkan santri-santrinya untuk bisa berdakwah secara alim, kalau sekarang tulisnya intelek. Itu yang dimaksudkan oleh masing-masing dari kiai. Yang sekarang kita lihat adalah yang di Gontor, dan semuanya sama-sama kita rasakan. Yang di Gontor, pembentukan mental kepribadian itu kalau kami lihat sebetulnya banyak terpengaruh pendidikan kepribadian ketokohan yang beliau perankan bertiga itu, yang beliau jalankan, dan akhirnya kita bisa mendapatkan gambaran umum dari ketokohan itu. Nah, kalau kami melihat ketokohan beliau itu sebetulnya ketokohan yang dimiliki oleh para waro'an Ponorogo. Suaranya ke mute, Ustaz. Iya, menghilang nih suaranya. Ya, kemana? Sudah? Sudah, Ustaz. Ya, untuk mempermudah, jadi gambaran tentang kepribadian itu sebetulnya adalah dicontohkan oleh para pendirinya. Sekarang kita lihat para pendirinya hidup di lingkungan waro'an, di lingkungan ketokohan, di lingkungan orang-orang berkarakter kuat di Ponorogo. Itulah sebetulnya yang memberikan warna terhadap ketokohan para pendiri Pondok Modern Gontor. Singkat dulu, karakter yang paling bisa dilihat di waro'an Ponorogo itu adalah terus terang apa adanya, ngomong secara lantang di depan, dan supaya saling paham itu kita sebut blokosuto, apa adanya. Kalau sudah blokosuto apa adanya, nanti di bawahnya pasti ada sportivitas. Kalau di bawahnya ada sportivitas, itu pasti itu ada unsur moderatnya, unsur menengah. Nah, sesudah itu pasti punya andalan.
andalan adalah kebenaran dirinya. Nah, ini semua adalah karakter lingkungan di mana beliau berada. Kalau Purwokerto, kita semuanya mengetahui cara berbicara orang Ponorogo pasti ada takkidat, penekanan-penekanan, itu sebetulnya karakter ingin ngomong apa adanya. Beda dibanding dengan daerah-daerah lain, ngomongnya halus, ngomongnya ini bahasanya, dan lain sebagainya. Untuk mengatakan besar, bukan gede, tapi ditambah mantap gede. Mau bilang 4, itu bilangnya papat. Selalu ada penekanan. Dari segi bahasa, ini sudah bisa disebutkan kalau memang ingin ngomong apa adanya dengan penekanan-penekanan. Di sini ada unsur sportivitas. Kalau memang dia salah, cepat mengakui. Bahkan dalam suatu perselisihan dua jagoan di Ponorogo ini, kalau satu itu sudah terluka, tidak diteruskan sampai membunuh, kemudian yang terluka tidak akhirnya belajar ilmu lagi, kemudian balas dendam, tidak. Kalau itu terjadi, maka waroan lain pun akan gereng, akan mengingatkan bahwa ora elok, ora, dan seterusnya. Sportivitas yang seperti inilah itu sejak ketika Ponorogo masih Hindu. Nah, begitu Islam masuk, maka ada sportivitas yang dibawa oleh Islam, oleh para kiai-kiai itu. Maka kiai masuk pun juga berkarakter kalau ada perselisihan menengah, sampai betul-betul tahu mana yang salah, mana yang benar, kemudian selalu membela yang benar. Kemudian punya andalan. Andalannya kalau dulu adalah ilmu kanuragan ketikdayaan. Nah, andalannya waroan putih itu adalah tentunya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu pengetahuan yang luas, sehingga kekuatan karakternya itu didukung dengan hal-hal yang lebih rasional. Ini adalah karakteristik dari Tirumurti di mana beliau hidup. Sekarang kita lihat, mari kita lihat bersama waktu di kantor itu dari segi materi pelajaran saja semuanya bermuara pada pendidikan karakter. Kita belajar agama itu sudah penuh dengan karakter. Kita belajar tentang bahasa. Pelajaran mutolaah itu sebetulnya tebal, tetapi dipilih dari moduk-moduknya itu disesuaikan dengan irama batin beliau dalam menciptakan karakter mukafih di masa yang akan datang yang akan meneruskan perjuangan beliau. Mutolaah, sportivitas, keberanian, tidak curang, tidak bohong. Nah, ini semuanya mulai dari asyarru bisyarri, al-anzani, tanazul, baqo, dan seterusnya. Sampai yang kita baca khutbatul Tariq bin Ziyad, walakin an-nafsa syarifata, nafsa syarifata lam tamut, dan seterusnya. Itu adalah dalam mahfudhon, agama maupun bahkan pelajaran insya, pelajaran muhadarah itu juga semuanya bermuara pada pendidikan karakter, mental dan karakter, termasuk materi pelajaran umum itu pun juga pilihan. Materi pelajaran berhitung itu tetap dipertahankan karena di situ langsung akan aplikatif dengan ilmunya di masyarakat, dan kalau cepat berhitung masyarakat pun bisa
mengakui dan salut karena bisa berhitung cepat. Kemudian slogan-slogan, moto Pancajiwa, kemudian pidato-pidato dari Bapak Kiai, semuanya bermuara pada pendidikan karakter. Ya, tidak usah diperinci ya, waktunya telah terbatas. Nah, kemudian itu ditambah lagi dengan pendidikan ketangkasan untuk membuat lebih pede lagi. Maka sejak dulu dari tahun 60-an itu ada pemaksaan agar seluruhnya berolahraga. Pemaksaan agar seluruhnya mempunyai jurus bela diri, bahkan itu disenamkan pada tahun 70-an bersama kami dulu. Dan keterampilan-keterampilan yang lain dalam membahasakan agar santri-santri Gontor itu dilihat tangkas. Untuk mengetahui ini, betapa beliau dulu itu memperhatikan perlombaan santri-santrinya dalam bela diri, olahraga, sepak bola, dua ini terutama, pertandingkan dan selalu menang dan selalu difasilitasi, itu untuk unjuk ketangkasan, kekuatan, kebolehan. Kalau dulu pegang pedang, pegang tombak, pegang senjata dan sebagainya, maka di masa beliau hidup ketangkasan itu cukup ditunjukkan dengan ketangkasan berolahraga, dan itu seperti ijma' bagi kalangan Ponorogo untuk mengetahui kehebatan-kehebatan dan ketangkasan dari para anak didiknya. Inilah sebetulnya kalau kita sebut tadi ada ilmu agama, ada pengetahuan umum, ada materi pembentukan kepribadian, ditambah lagi dengan ketangkasan. Dengan demikian kita bisa melihat kekompletan sarana pendidikan karakter yang itu semuanya tidak melenceng dari usaha tazkiyatun nafsi ala Gontor agar bisa menjadi fi yaumin minal ayyam alim mutsaqaf wa mukafih. Alim mutsaqaf wa mukafih. Sekarang kita lihat di Ma'had dulu, dan pernah kita teliti mana ini 3.000 santri. Setelah diteliti, yang langsung berpraktek tahun itu untuk menjadi ketua dan wakil ketua, jumlahnya 9.270. Berarti 3 kali lipat dari jumlah santri. Kok bisa? Itulah diantara kecerdikan pendiri Pondok Modern Gontor untuk mewujudkan cita-citanya mendidik karakter santri-santrinya. Secara cepat saja, kan ada pergantian setelah pertengahan tahun. Ketua kelas, ketua kamar, ketua muhadharah, dan lain sebagainya kan berganti. Disitulah yang menjadikan banyak dan sekian lajnah-lajnah yang tidak yang tidak terekam dengan baik setelah dikumpulkan jumlahnya sebegitu banyak. Setelah dikumpulkan lagi dalam santri 3.000, berapa kali anak itu mendapatkan penugasan? Ternyata 40 kali lipat jumlah santri. Berarti berlatih untuk bertanggung jawab pada pribadi, berlatih bertanggung jawab kepada kelompok. Maka disitulah juga diajarkan keikhlasan, kemandirian, dan Pancajiwa seluruhnya itu melalui sarana-sarana yang ditemukan oleh beliau dalam perjalanan
mujahadah untuk membuat lembaga pendidikan yang berbeda atau penggabungan dari dua lembaga pendidikan yang disebut salaf atau tradisional dengan yang disebut munazzam atau yang efektif dan efisien. Inilah yang kami sampaikan dari melihat kembali usaha untuk tazkiyatun nafsi ala kontor, tentunya untuk anak-anak dan untuk para musyahid, mukafih wal mukafihat. Kemudian nasihat beliau dimanapun anakku nanti berada, jadi apapun juga, kemudian jangan lupa mengajar. Itu sangat strategis sekali. Ya, mudah-mudahan ini untuk dalam negeri saja, untuk kita saja. Agak susah ngomongnya di sini ya. Al-muhim maknahu laisa ta'lim faqat. Laisa ta'lim, maknahu awsa' minat ta'lim. Jangan lupa mengajar. Dan ini adalah kalimatus sir. Kalimatus sir maknahu aina matakun kawin al-mukafih mislu ma kawantukum fi hadzal ma'had. Ada makna. Jadi kalau di selanjutnya kalau kita mengajak kepada beliau-beliau, beliau kadang-kadang tanya, aina junudukum, kan gitu. Aina junudukum. Itu selalu tanya kepada alumni-alumni. Kam kawantum minal junud min ajli izzatil Islam wal muslimin. Itu yang pertanyaan seperti itu. Dari pertanyaan beliau dan termasuk kepada seorang santrinya yang beliau sering sebut itu ditanyakan dan beliau juga sering cerita kepada para alumni itu. Saya ditanya, aina junudukum? Saya jawab, iya ya, nggak punya ya. Jadi para mujahidin, para aktivis dimanapun juga berada, ini Masya Allah, ada yang dosen, ada yang guru, ada yang pedagang, ada yang politisi, ada dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa nu'iddu junudan seberapapun juga, tapi bentuk jundi alal aqal ahsan minah, alal aqal ahsan minah, dan saling melengkapi. Kifah fi kulli makan, dan semuanya itu adalah saling melengkapi, tujuannya sama, li'izzatil Islam wal muslimin. Saya kira ini saja. Kalau tidak terbuka, ini nggak bisa ngomong yang lebih dalam lagi. Minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadzana atas masukannya dan atas wejangan-wejangannya gitu. Kami seperti mendapatkan air dan oase di tengah padang yang gersang. Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz. Baik, setelah ini kita buka sesi pertanyaan Ustadz. Ya, mudah-mudahan nggak susah-susah. Insya Allah Ustadz. Baik, untuk para peserta, kami membuka 3 pertanyaan pertama. Bagi yang ingin bertanya, silahkan raise hand, lalu open kamera dan open audio. Apakah ada yang ingin bertanya?
Jika tidak memungkinkan untuk open kamera dan open audio, boleh pertanyaan disampaikan lewat chat. Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya. Ustadz, Anda mau bertanya, Ustadz? Ya, mungkin ini pertanyaan untuk umum ya Ustadz, karena kita sedang di bulan Ramadan. Bagaimana cara antum dan tips-tips untuk saya dan kami untuk meningkatkan performa puasa nih Ustadz di bulan Ramadan, karena dari bulan Ramadan ini kan pasti banyak target pribadi dan mungkin yang sebagai anak ada juga khidmah kepada orang tua, yang sebagai orang tua ada juga kesibukan untuk mengurusi anak dan mengurusi keluarga, lalu ada juga pekerjaan. Bagaimana Ustadz untuk menyeimbangkan dan membalanskan tuntutan-tuntutan tersebut Ustadz, selain kita juga ingin beribadah maksimal di bulan Ramadan, seperti itu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan tidak salah. Ustazah, kalau kita ingat kepada definisi kullu ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwal wal af'al zahiran wa batinan, itu ibadah. Kalau kita ingat ke sana, zahiran wa batinan min a'malina, asalkan itu mardi wa mahbub indallah, itu juga ibadah. Ya. Jangan dibatasi sholat, baca Quran, dan menahan lapar saja. Ya, tidur pun ibadah, tapi nggak tidur lebih bagus. Jadi, kalau menurut kami, ya seluruh pekerjaan yang bernilai ibadah, insya Allah di bulan Ramadan, Allah juga telah menyediakan pahala tersendiri yang kita tidak tahu. Kan yang dianjurkan amanu wa amilus sholihat. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus sholihat maghfiratan wa ajran 'azima. Itu ayat, dan banyak ayat lagi. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus sholihat lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Itu banyak. Innala nudhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin wa untha, itu termasuk amal soleh. Kalau yang paling banyak ya asal kita tidak merugi. Kalau nggak merugi itu apa? Ya wal asri innal insana lafi khusrin, semuanya merugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw sabr, itu sudah tambahan. Jadi amal soleh yang kita sebutkan kembali tadi, di pertama, seluruh perbuatan mengasuh anak, berbakti pada orang tua, aktif di masyarakat, sudah kita bismillah untuk sesungguhnya. Nah, kalau kita di tip-tip di kantor, ya justru di bulan puasa ini banyak kegiatan-kegiatan, rapat sana, rapat sini, memplanning sana, memplanning sini, merencanakan sana, rencanakan ini tentang pendidikan dan menghadapi kalau sekarang kelas 6, kelas 5, kenaikan, dan itu semuanya adalah rapat-rapat yang menyita waktu juga. Guna persiapan penerimaan murid baru. Kalau yang di Unida, ya kita di depan kita ini ada tumpukan skripsi yang semuanya pengen selesai di bulan Ramadan. Nah, ini semuanya pada numpuk. Jadi akan-akan ya itu semuanya adalah pekerjaan dan memerlukan waktu. Kalau bismillah, mudah-mudahan dalam segala gerak-gerik antum dimanapun antum berada, kita niatkan ya Allah, inilah yang kami bisa lakukan untuk mengisi bulan Ramadan. Terimalah ya Allah, kan gitu aja. Ya, minta maaf, kira-kira seperti itulah. Kullu ma yuhibbullah wa yardah ibadah. Insya Allah, alhamdulillah Ustadz, jazakumullah atas jawabannya.
Semoga semua yang dilakukan dengan niat ilah bernilai ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, izinkan saya untuk menyapa Ustadz Bukhari selaku Ketua FMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kiai Hidayat. Waalaikumsalam Hidayatullah. warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Kiai, masih di perjalanan menuju Jakarta di tol. Mohon maaf, tapi mengikuti dengan tidak pakai video ya. Jazakumullah khair Kiai, banyak ilmu yang kita serap. Jazakumullah khairan. La syukur ala wajib. Insyaallah hati-hati di jalan Ustadz. Insyaallah bidoaikunna. Istamirah Ustazah. Nah Ustadz. Baik, untuk penanya selanjutnya, seperti yang sudah dilihat, sudah ada yang raise hand kepada Ustadz Dwika D. Putra. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya, selalu Pak Yai. Kebetulan kami alumni 98 Pak Yai. Dan ingin bertanya sedikit karena memang sangat menggelitik begitu awal-awal dulu masuk itu, yang jadi pertanyaan ke Gontor apa yang kau cari. Itu sampai sekarang kalau jawaban kalau dinarasikan memang saya nggak pernah ketemu apa kan yang saya dapat dari Gontor gitu. Nah, itu kami mohon arahan Pak Yai. Terus yang kedua, ini terus terang menjadi hal yang bagi saya pribadi itu menjadi beban, begitu sering saya sampaikan bahwasanya setiap kita adalah mu'allim gitu. Sedangkan secara praktik saya sendiri bukan mu'allim gitu. Karena aktivitas saya tidak di taklim, dan tadi yang disampaikan Pak yaitu adalah aina junudukum, begitu saya akan menjawabnya saya nggak dapat menjawab di mana jundi saya itu di mana. Jadi mohon pencerahan dari Pak Yai dan mungkin juga dari para senior dan juga asatidz yang lain. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pun kalau ditanya apa ke Gontor apa yang kau cari, ya banyak, tidak bisa disebutkan. Kira-kira apa yang kau dapat di Gontor, ya mungkin kita bisa menyebutkan karena sedikit, kurang lebih seperti itu. Dan itu sebetulnya adalah pertanyaan dari Kiai itu sendiri, pendiri Gontor. Jadi kalau ke Gontor itu apa yang kau cari? Kalau dinisbahkan kepada alumni kami dulu itu, ketika kita kelas 6, kemudian ditanya, setelah ini kamu mau jadi apa? Ada yang menjawab macam-macam, ada yang menjawab jadi ini, jadi itu, dan lain sebagainya, komplit. Mulai dari profesi dokter, insinyur, pengacara, dan alim, itu semuanya sudah disebutkan semuanya. Kemudian ada di antara kita itu ada anak kibar yang lebih dewasa di atas umur rata-rata anak sibar waktu itu, sengaja sama beliau itu diperhatikan dan ditanya. Waktu ditanya itu jawabannya sangat singkat saja. Nah kamu kok diam saja, sebetulnya apa yang ada dalam hatimu? Saya pengen baik, nanti setelah dari pengen jadi tetap baik. Jawaban itu beliau benarkan dengan suara yang agak keras. Betul. Semuanya terkaget-kaget, dan ini yang jawaban benar. Mau jadi apapun juga asal baik. In uridu illal islah, kami pun juga berusaha memperbaiki. Maka jangan bosan jadi orang baik. Sekarang diartikan jangan bosan jadi orang baik. Kalau menurut Pak Hashim, Pak Wahid Hashim itu
Gontor adalah sarang singa, Pak Zarkasi adalah singa, dan tempatnya di Gontor, bukan di Departemen Agama di Jakarta. Itu adalah ajakan beliau, ceritanya tersendiri itu. Kemudian seorang tokoh Mesir ketika mengomentari beliau pulang dari Jakarta dan menekuni Gontor, adal asadu ila arinihi walam yakhruj minal arin illal ashbal. Maka diterjemahkan in uridu alal islah, sebetulnya beliau menginginkan semua anaknya jadi singa jantan di Gontor, kalau di Putri jadi singa betina. Itu ditafsirkan oleh generasi yang sekarang itu seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan lanjut. Nah, kalau kami tidak ditaklim, Ustadz, kami di ini. Nah, itu menurut beliau dimanapun juga, ya terpaksa bahasanya dikeluarkan. Menurut Mukafih, yang memang Profesor Dr. Mukafih itu memahami password dari pendiri Gontor ini, manahu cetaklah kader. Siapa itu? Orang sekeliling kita. Kalau kita menjadi pegawai, anak buah kita cetak untuk menjadi junud. Kalau kita mempunyai perusahaan, ya seluruh perusahaan akan bermental gontori umpamanya. Atau mempunyai teman dekat, ya kita pengaruhi. Nggak punya siapa-siapa, ya istri dan anak-anak kita yang kita jadikan mukafih junud di masa yang akan datang. Wahidun ka'alfin, mudah-mudahan. Ya. Optimis dimanapun kita berada. Tetap bisa mengamalkan wasiat dari pendiri Pondok Menurut Gontor itu, jangan lupa mengajar manahu insya jailan mujahidan. Ya, saya singkat ini saja. Mungkin yang lain ada pertanyaan. Tonton. Ada pertanyaan lain, Ustadz, di kolom chat Ya. dari Ustazah Siti Maslahah, alumni 2009 dari alumni 2009. Pertanyaannya, bagaimana cara menciptakan iklim Gontor di ruang terkecil kami atau keluarga? Ya. Ustazah, yang namanya pesantren itu hasil ijtihad kiai. Maka pesantren ustazah di rumah itu juga hasil ijtihad ustazah. Mungkin dengan pesantren ustazah lain berbeda. Karena strukturnya dan formaturnya mungkin juga berbeda. Jadi tidak bisa, yang paling bisa, tidak bisa apa yang ada di Gontor diterapkan 100% itu tidak bisa. Yang bisa adalah prioritas-prioritas yang disepakati oleh anggota, oleh tim suami istri yang ada di rumah itu. Kalau putra dinasihatkan, ya jadikan istrimu itu gontori. Kalau di putri, karena yang pegang setir itu adalah suaminya, maka navigatori suamimu dengan irama gontori. Kalau putra kiri, jadikan istrimu gontori. Kalau ini navigatori suamimu akan menjadi gontori untuk mencetak kader yang akan meneruskan perjuangan ini. Jadi terserah bagaimana. Kalau ada yang kemarin bertanya, Ustadz gimana caranya mendidik anak? Kalau dimarahi nggak nangis, kalau dicubit nggak nangis. Ya mana ada Ustazah. Semuanya pasti menangis, semuanya pasti. Tapi kita merasa tangisan kita semuanya dengan ibu kita justru malah mengesan sampai hari ini pun juga. Berarti mereka menangis karena kita menjalankan sunnah Rasul, fadribu idza balagu asrin, insya Allah akan ada buahnya. Jangan khawatir. Sementara kesepakatan Ananda Ustazah bersama suaminya mau kita arahkan.
Kalau memang sudah mentok, merasa tidak bisa, bawa ke pesantren. Tidak mesti ke Gontor, pesantren manapun juga. Tapi kalau ke pesantren Gontor, nasihatinya gampang karena kalian merasakan tidak perlu dirasionalkan dengan refleks ucapan. Kalian itu sudah otomatis membuat anak itu adem ketika mendapatkan masalah di ma'had. Ya kurang lebih seperti itu, saudara. Hasil ijtihadiyah dan kita semuanya saling berdoa dan saudara share dengan teman-teman yang sejenis dengan ustadzah atau sejenis keluarga dengan ustadzah, bagaimana di antara kok beliau itu kok bisa berhasil, itu kita tirukan. Itu mungkin lebih tepat. Karena itu di luar. Kalau di ma'had ya kita enak saja, di lingkungan kita ma'had, jadi tingkat di mana-mana santri, ketemu ustadz, ketemu ustadzah, itu lebih mudah kira-kira untuk mengarahkan anak. Karena mereka otomatis wawasan lingkungannya adalah sudah kesantrian. Allah yuqawikum wa yunajjihukum insyaallah. Ya, silakan yang lain. Baik Ustadz, ke penanya selanjutnya yang raise hand kepada Ustadz Rizaldi Mifaro dari Bandung, silahkan. Assalamualaikum Ustadi, Abi, Al-Mahbub, Masya Allah. Kami berdua kangen. Ustad, kami mau bertanya. Seperti yang mungkin Antum masih ingat, kami merintis pesantren putri, dan begitu kami ta'asubnya dengan Gontor, selalu menceritakan kisah-kisah kami di Gontor, sehingga ada beberapa orang santri kami yang tertarik untuk pindah ke Gontor, Ustaz. Nah, kira-kira ada trik khusus enggak? Kami ingin mereka tetap menyelesaikan di sini, tapi kami ingin mengambil pelajaran-pelajaran yang ya pengalaman-pengalaman kami di Gontor menjadi pelajaran bagi mereka tanpa harus pindah ke Gontor gitu, Ustaz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pengalaman para syuyukhul ma'ahid itu termasuk bakti kepada ma'had Gontor. Kalau mereka ke sana, percayalah ustadzah akan diganti dengan santri-santri yang lain. Percayalah, akan diganti dengan santri-santri yang lain. Biar aja. Doakan mereka, mudah-mudahan bisa jadi kader dan kembali ke ma'had ustadzah. Amin. Batin kita seperti itu. Kalau umpamanya ditahan-tahan, jangan di sini aja, jangan kenceng-kenceng ya, cukup di sini aja, insya Allah. Nanti sebelum tamat menyesal, jangan-jangan. Kalau bisa ya dua-duanya, ya solusi yang paling tengah. Ustadzah didik itu sampai setingkat kelas 3, masuk ke sana kelas 4 atau kelas 1 intensif, masuk ke Gontor. Kalau tidak, didik sampai 5, masuk ke Gontor kelas 5 sampai kelas 6. Ya tidak bisa didapatkan di Gontor itu kan, kalau di Gontor memang dari kelas 1 sampai kelas 6 itu yang didapatkan di luar apa istilahnya dan kurikulum ada dan lain sebagainya, itu didapatkan di banyak waktu, di banyak tempat. Jadi kalau umpamanya jamak, ya tentunya berbeda dengan tidak jamak kan. Tapi aqallul jam'i itu adalah mengirimkan kelas 5 atau kelas 6. Jamak masuk intensif atau masuk kelas 4. Kelas 4 3 intensif, itu kan. Kalau kader memang harus 2. Ya pernah belajar di tempat ustadzah dan pernah juga belajar di kantor. Insya Allah akan datang lagi ke tempat ustadzah. Amin, amin. Banyak kelas ustadzah. Syukron, Ustaz. Ya, Pak. Syukron Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari kolom chat. Assalamualaikum Ustadzi, izin bertanya, haruskah kita berkompetisi dengan anak-anak SMA unggulan dalam belajar sains, teknik, seperti ITB, ITS, dan lain sebagainya?
Sementara dasar matematika, fisika, kimia, anak-anak santri belum tentu menguasai. Bagaimana Ustaz? Ya. Kami tidak mendapatkan jawaban yang seperti ini dari kiai-kiai selama kami mondok di Gontor. Tapi yang ada adalah dari pengalaman-pengalaman bersama kakak kelas, marhalah, dan adik kelas yang semasa pada waktu itu. Ya. Kalau kita bersaing dengan sekolah-sekolah umum unggulan yang notabene beliau memang menekuni itu dan tidak menekuni yang lain, otomatis volume pelajaran yang beliau dapatkan jauh lebih banyak dari volume yang kita dapatkan. Nah, kalau mau bersaing tentunya memerlukan waktu lagi untuk belajar ilmu-ilmu tersebut. Maka tidak sedikit dari alumni-alumni di atas kami, bersama kami, di bawah kami itu kembali lagi untuk masuk SMA. Ada yang kelas 2, ada yang kelas 3. Dan selama di Gontor itu sudah diproyeksi oleh keluarganya, sehingga anak-anak tersebut sejak di Gontor ilmu-ilmu pengetahuan umumnya juga bagus. Gitu kan? Nah, kami tahu itu karena kami punya kelompok waktu itu. Jadi kami mempunyai bibi yang tidak mempunyai anak laki-laki. Adiknya ibu kami nggak punya anak laki-laki, semuanya perempuan. Nah itu udah merayu bapak saya untuk saya diambil anak dan akan disekolahkan ke ITS. Oh, mantap. Dan saya sejak kelas 1 sudah di BCI itu. Maka kami kumpulannya adalah dengan teman-teman yang ilmu, kalau dulu ada berhitung, ada aljabar, ada ilmu Quran, ada ilmu alam dulu. Itu semua nilai saya baik. Karena memang akan disekolahkan ke umum. Nah, di antara teman-teman itu, akhirnya setelah keluar juga meneruskan di kedokteran, ada meneruskan di ekonomi, ada meneruskan di farmasi, ada meneruskan di macam-macam. Ada arsitek. Ya. Itu dulu marhalah atas kami dan bawah kami, bahkan di SMA itu kemudian mendapatkan kesempatan untuk pertukaran pelajar ke Amerika. Tapi dia maksudnya dari SMA. Akhirnya menonjol karena ternyata bukan hanya ilmu umumnya yang sudah agak memadai dengan teman-temannya di SMA, tetapi mempunyai keahlian yang lain-lain banyak. Anak Gontor kan bisa ya'lulah di mana-mana kan itu. Itu yang terjadi. Jadi kalau banyak bersaing memang tidak bisa, dan itu bukan lahan kita. Kalau lahan kita, kalau bersaing mungkin adalah dalam dunia ke-all-roundan. Ke-all-roundan itu serba bisa. Agama bisa, umum bisa, ketakasan bisa, ini bisa, wawasan ada, intelektual ada, itu mungkin yang ada seperti itu. Maka di Gontor pun juga ada istilahnya santri unggul, itu di kelas bagus, di luar kelas bagus, olahraga bagus, bahasa bagus, itu juga ada. Kalau di Putri akhirnya untuk memotivasi dan menyadarkan santri-santri, di Putri ada namanya lomba Sayyidatil Kul, kemudian disingkat menjadi Sitil Kul. Itu adalah lomba tentang ketokohan wanita serba bisa. Nah, itu ya, itu menurut kami di Gontor. Jadi untuk bertanding dengan mereka dan kita mengalahkan mereka tentunya ya berat. Dan memang visi misi kita kan tidak ke sana. Alim yang intelek, bukan intelek yang alim. Ya, terima kasih, minta maaf. Jazakumullah Ustadz atas jawaban-jawabannya. Baik, sepertinya ini penanya terakhir kepada Ustadz Ahmad Jamil. Kami persilahkan.
Assalamualaikum Ustazana. Waalaikumsalam, salam Kiai. Ustazana wa syekhuna wa murabbi ruhina. Kiai Dr. Kiai Haji Ahmad Hidayatullah Zarkasi. Terima kasih hari ini Masya Allah. Kembali cerah pagi kami dan hari kami. Terima kasih atas pencerahannya yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadikan kami semakin yakin dengan panca jiwa yang diajarkan Gontor, value nilai yang kemudian diajarkan Gontor, dan kami juga baru tersadarkan ya ketika bahwa pendidikan karakter yang diajarkan Gontor itu masuk di semua lini, baik di kelas kemudian di luar kelas, dan pola penugasan juga yang luar biasa. Sementara saat ini di dunia pendidikan di tanah air baru ramai bicara tentang pendidikan karakter. Salah satunya istri saya lagi ngambil S2 nih. Ngambil S2 di UPI, pendidikan umum dan karakter, Masya Allah. Dan kayaknya cuma ada di UPI. Dan saya minta belajar benar bagaimana, dan Alhamdulillah istri alumni Gintung. Jadi masih masih satu nafas dengan kita. Kemudian juga dunia Pak Nadiem sedang ramai-ramainya saat ini bikin sekolah penggerak, kemudian juga ada siswa penggerak. Sementara kita alhamdulillah di Gontor kulluna muharrik. Kulluna muharrik, dan didik untuk menjadi muharrik. Muharrik wa yuharrik, ini Masya Allah luar biasa. Dan itu kita rasakan betul pendidikan yang kemudian menjadi disertasinya Dr. Nur Salis ya. Jadi hidden kurikulum ya, ini Masya Allah luar biasa. Yang saya mohon untuk bimbingannya adalah bagaimana terus menjaga nilai-nilai keikhlasan di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, mohon trik dan tips untuk mendidik anak-anak, bukan anak-anak ya, mendidik kawan-kawan, guru, kawan-kawan manajemen yang laisa minal ma'had, dalam kemudian sama-sama membangun keikhlasan dalam dunia kerja kita di pesantren. Mohon bimbingannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membahasakan secara rasional memang sulit, ya, membacakan secara rasional memang sulit. Mungkin bahasa yang paling pas untuk mengatakan ada faktor itu yang paling pas itu. Jadi kita bekerja, kita berusaha sesuai dengan hitungan kertasnya itu, kita akan mendapatkan hasil A. Tetapi dengan keikhlasan, kita akan bisa menghasilkan A, B, C, D. Dan bisa jadi A+, B+, C+, dan seterusnya. Nah, ini yang memang tidak mudah difahamkan pada beliau-beliau yang rasional, yang aklaniyin. Bahasa faktor X itulah sebetulnya yang bisa kita fahamkan sedikit demi sedikit kepada mereka. Jadi begini, pesantren salaf itu kalau dilihat, dihitung dengan persyaratan akreditasi berat. Karena tidak ada klasikal, kurikulumnya lillahi ta'ala, disiplin lillahi ta'ala, struktural lillahi ta'ala. Tetapi justru kiai-kiai, tokoh-tokoh umat Islam di Indonesia, alumni pesantren salaf semua, termasuk pendiri Gontor. Beliau mengakui secara hikmah, secara di luar rasional, itu beliau mengakui bahwa ini adalah karena faktor kita kan faktor keberkahan, faktor min haitsu la yahtasib, yang hasilnya melampaui dari perhitungan manusia.
disitulah sebetulnya di antara faktornya adalah keikhlasan mengerjakannya itu lillah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dalam ayat yang lain itu disebutkan juga, tapi memaafkannya susah, tapi ayatnya saya falamma fasalatu bil falamma fasalatu bil junud qala innallaha mubtaliikum binahari faman syariba falaysa minni illa, terusannya kata-kata yang penting ada illa manil tarafa ghurfatan biyadihi. Migrofah, kita ingat di ada migrofah gayung. Nah, itu kalau itu adalah analogi. Suatu ketika kita akan mendapatkan ujian dengan jumlah yang besar dari materi dan lain sebagainya, jangan berlebihan. Itu akan menjadikan lemah. Maka cukuplah dan apa yang dianjurkan Allah, manitar fagurfatan biadihi, seciduk tangan untuk diminum. Dan ternyata benar, yang minum-minum itu tidak bisa dijadikan tentara, dan yang minum sedikit itulah yang jadi tentara. Dan akhirnya terjadilah fiatun qalilatun ghalabat fiatan katsiratan, dan menang tentaranya. Nah, inilah yang dipakai oleh para kiai, termasuk Kiai di Gontor dan para jajarannya, meskipun di tempat-tempat tersebut banjir materi, tetapi dengan keikhlasan itulah kita berusaha untuk bertahan kuat. Adapun yang kita makan minum seperti tadi, illa man iktarafa ghurfatan biadi, secukupnya saja. Maka Pak Kiai Supri selalu mengingatkan, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Makan asal bisa hidup saja. Kalau tidak bisa hidup, berjuang terus. Ini tolong dibahasakan kepada beliau-beliau. Kami ada yang paham, ada yang tidak paham. Tadi yang paham adalah, oh kalau gitu percaya faktor X. Ya, karena saya percaya bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Kalau didalili ya nggak bisa, kalau kita aja. Qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh, ya sudah. Innallaha la yudhi'u amala 'amilin minkum. Lah itu kalau kita. Nah, kalau orang mereka sudahlah. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dijadikan sarana taat pada Allah Subhanahu wa taala, sebagai pegawai, sebagai pengusaha, sebagai apapun juga, maka kita sisihkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat banyak ya sisihkan untuk disedekahkan, dizakatkan, diinikan dan seterusnya. Kan pakai ikhlas juga kan, sedekah ikhlas. Itulah kurang lebih melatih keikhlasan dengan banyak cara. Yang penting dipahamkan dulu arti ikhlas yang akan mengakibatkan kedahsyatan dari keberhasilan yang tidak terduga itu. Maka kalau disebut hikmah adalah kejituhan dalam menentukan langkah sesuai dengan pengalaman-pengalaman hidup min durusil hayat. Nah, itu semuanya kita dapatkan dari Syukhul Ma'ahid, dari para kiai, para sholihin yang meyakini hal tersebut. Nah, kita tinggal menirukan saja. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Kerja ini boleh. Ya. Silakan Ustaz. Ya. Kerja ini boleh gak satu pertanyaan? Ya, Ya, silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana sebenarnya bukan alumni Gontor, tetapi wali Gontor, dan alhamdulillah Kiai saya juga tahun kemarin ikut PKU. Jadi saya sudah merasakan namanya pendidikan di Gontor, dan alhamdulillah saya sangat merasa terharu melihat
sistem kinerja anak santri Gontor. Yang ingin kami tanyakan Kiai itu bagaimana cara untuk menanamkan kepada kita semua sebagai generasi yang utamanya kami ambil contoh dari Gontor itu sebagai sifat-sifat kemandirian, karena saya sendiri menyaksikan itu panggung gembira di Gontor, Masya Allah sangat luar biasa, dan sampai saya sampai di Kutai Timur ini di Kaltim, saya sampaikan ke umat bahwa itu generasi muda di Gontor sangat-sangat luar biasa kemandiriannya. Kenapa? Karena saya melihat sendiri dia membuat panggung gembira itu. Saya sampai katakan kepada umat bahwa itu kalau umum yang kerjakan itu tidak di bawah 300 juta. Baru dia bisa mengerjakan. Sementara ini hanya santri yang mengerjakan. Nah, ini yang kami sangat ingin tahu bagaimana triknya itu, sifat kemandiriannya sehingga terkait dengan keikhlasan tadi. Itu yang kami tanyakan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada pencerahan yang lebih dalam lagi. Minta maaf Ustadz ya. Gontor usianya sudah 90 tahun Ustadz. Iya. 90 tahun. Jadi kalau ditinjau itu semuanya bermula dari meneladani sang kiai. Meneladani sang kiai. Nah, sekarang kalau di lingkungan kecil meneladani sang bapak, meneladani sang guru, meneladani sang dai, sang mubaligh, itu kira-kira yang pas kelompok kecilnya. Jadi keteladanan itulah, dan kalau sudah di Gontor, keteladanan bukan hanya dari kiai saja. Keteladanan bisa kita dapatkan dari kakak kelas terdekat, kakak periode, atau kakak di atas 2-3 tingkat kelas, dan ada dari ustadz pembimbing, itu sebenarnya senior 5 tahun di atas kita, dan mungkin ada yang 10 tahun di atas kita. Itu semuanya membuat mata kita tidak bisa menengok ke tempat lain, karena di depan kita adalah contoh-contoh yang mungkin kita tidak bisa nafikan dan memang sudah nampak keberhasilannya. Itulah yang disebut hikmah. Hikmah itu kadang-kadang tidak masuk akal, tapi itu terjadi berkali-kali dalam kehidupan ini. Jadi kalau seperti tadi, ikhlas menawarkan, jadi keberkahan itu dilihat dari kacamata hikmatis, bukan pakai kacamata filosofis. Kalau filosofis yang rasional masuk akal, tapi kacamata hikmatis itu lebih dari kacamata hati dan otak untuk melihat sesuatu itu, dan akhirnya itu semuanya terjadi berkali-kali dalam kehidupan dengan sebab-sebab yang sama, meskipun tidak masuk akal. Nah, itulah sebetulnya pelajaran hidup. Jadi sebetulnya anak-anak di Gontor bisa itu semuanya karena mereka mendapatkan pelajaran hidup, dan kadang-kadang mereka praktek, dia saksikan sehari-hari dari berbagai macam contoh, maka itu bisa membuat hati mereka, sifat mereka, karakter mereka seperti yang Bapak lihat itu tadi. Dan itu memang prosesnya panjang. Untuk itu yang tepat adalah dimulai dari lingkungan, kemudian masyarakat, dimulai dari keluarga, kemudian masyarakat sekitar. Kalau mempunyai lembaga, ya dimulai dari lembaganya itu. Dan sekian banyak alumni-alumni yang mempunyai usaha, itu berusaha pegawai-pegawainya itu dikasih pengajian, didakwai, dan ternyata hasilnya bagus itu. Jadi disantrikan gitulah kira-kira, pegawai-pegawai itu disantrikan, dan lama-lama pekerjaannya juga meningkat bagus. Meskipun imbalan materinya juga tetap ada, tetapi dipahamkan bahwa sebetulnya yang kalian miliki bukan materi yang kami berikan sepenuhnya itu, tapi hendaknya kamu sisakan niatmu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kurang lebih hanya sedikit seperti itu yang bisa dilakukan dalam situasi yang berbeda, tidak seperti Gontor. Terima kasih.
Jazitum katsiran Ustadz. Ustadz, ini ada pertanyaan terakhir di direct message. Apa amalan Kiai dulu sehingga anak-anak Pak Kiai semua menjadi doktor? Seperti itu Ustadz pertanyaannya, kurang lebih. Wallahu a'lam tuh ya, wallahu a'lam. Jadi ya karena doa beliau yang jelas ya. Orang tua kami dulu ketika telah mewakafkan ke pondoknya itu sangat konsekuen dan tersisa tanah sepetak untuk makan. Tapi anaknya banyak, akhirnya sampai 11. Itu kita waktu kecil ya makannya apa adanya. Ya lillahi ta'ala kalau diceritakan kasihan. Ya, kurang gizi mungkin dulu. Nah, dari situ mungkin ketika ibu kami meninggal dan kita semua masih kecil, beliau pidatonya tolong doakan anak-anak kami sekolahnya tidak terlantar. Dari kata-kata itu berarti beliau selalu munajat. Kemudian didoakan oleh santri-santrinya. Ya meskipun kami tidak pintar, semuanya teman-teman kami tahu bahwa di Ma'had dulu juga kelasnya apa. Bahwa kelasnya B juga B Tahat bukan B Fauk. Itu kemudian pada jadi apa di Ma'had juga semuanya nggak ada yang jadi Roisah. Isu PPN juga ada, paling mentok itu ya Gesmul Amun, Gesmul Ta'lim, ada sendiri dulu Gesmul Ta'lim dan lain sebagainya. Tapi kira-kira itu tadi faktor X, Ustaz. Kalau amalannya ya beliau tidak pernah memberikan thariqah Zarkasiyah juga nggak pernah, tapi yang jelas kami yakin itu adalah hasil doa beliau dan hasil doa para santrinya yang ikhlas syukron kepada antum semua yang telah mendoakan kami semuanya. Dan kami akan tetap membalas doa kepada para alumni kontor, Allah masahilhum fi jihadihim at-tarabi, fi jihadihim as-siyasi, fi jihadihim fi kulli ma yadinil jihad, sahilhu wa najihhum waghfadhum warzuqhum husnul khatimah. Itu balasan kami untuk kepada antum semuanya. Dan untuk yang putri-putri kami juga tetap Allah marzuqhum likulli wahidah min barati zaujan sholihan aliman qanitan mujahidan qurratan lil muttaqin. Allah zuqhum dzurriatan sholihan alimin aliman mujahidin mujahidat qurratan lil muttaqin imama. Itu balasan kami kepada antum semua yang telah mendoakan kami. Walihada syukron. Saya senang bertemu antum semuanya. Sampaikan salam kami pada ahli salam. Terima kasih, minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan ke Bandung, Ustaz? Kapan ya? Ke Bandung Mas Hendy, nungguin Ustaz Hendy. Kiai Bukhari mau kemana nih? Kiai Bukhari, Pak Ketum. Pak Ketum. Mau ini silaturahmi ke anak antum. Ayo, harus buka puasa di rumah ini. Ke Tamyiz.